Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saat jam sudah menunjukkan kita harus mulai beribadah, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita masih boleh ada di tempat ini, di rumah Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, kita siapkan juga yang terbaik bagi Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama berdiri. Haleluya. Puji Tuhan.
mempercayakan kehidupan bagi kami. Kami bersyukur buat segala sesuatunya yang Engkau berikan kepada kami. Kami ada saat ini adalah karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Itulah sebabnya sebentar kami akan memulaikan ibadah kami, Tuhan. Berkenanlah Engkau di atas kehidupan kami pribadi, lepas pribadi kami yang hadir pada malam hari ini. Ampuni kami dari segala dosa kekurangan kami, Tuhan, sehingga layak setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa, Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada malam hari ini, urapi secara khusus, mulai dari hamba-Mu, pemimpin pujian, singer, pemain musik, penyampai kebenaran firman-Mu, Tuhan, tutup bungkus kami di dalam tangan-Mu, sehingga dengan Roh-Mu dan dengan pengurapan-Mu kami dapat membawa umat-umat-Mu ke dalam hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami teringat kepada seluruh jemaat-jemaat-Mu yang belum dapat hadir pada saat malam hari ini. Dimanapun mereka berada, kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dalam keadaan. Mereka dalam keadaan susah, Tuhan hibur. Bahkan mereka yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan lindungi, sertai perjalanan mereka, sehingga mereka dapat sampai ke tempat ini dengan selamat. Kami bersama-sama bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kuasa kegelapan, kuasa iblis yang tidak senang melihat kami beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini, kamu tolak, usir di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami yang perbolehkan kuasa Tuhan hadir menolong setiap hati dan pemikiran kami dan ruangan ini pada malam hari ini. Kami siap mempermuliakan dan memuji-muji Engkau dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita tetap mengikuti dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Tentunya kita datang ke tempat ini dengan tubuh yang sudah pasti sehat, karena semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan ganti pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Amin. Puji
Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Nanti kantong akan kita jalankan. Kita angkat pujian Dia Mati Bagiku. Haleluya. Bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Ya penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Darah-Mu sudah tercurah bagi kami. Engkau berharga di mata kami Tuhan. Engkau sungguh besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Haleluya, haleluya. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Haleluya, sekali lagi terlalu besar. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali lagi terlalu besar. Puji Tuhan. Haleluya. Pengorbanan yang besar dan darah yang kudus itulah yang membuat kami hidup malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bawa untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami bawa untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan inilah kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya pujian dan penyembahan
penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kami bawa membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tetapi Engkau tahu hati kami yang paling dalam malam hari ini. Kami rindu berjumpa dengan Engkau, dan kami sudah berjumpa dengan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Kami percaya kami berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, hanya satu yang kami butuhkan hari-hari ini adalah firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan jalan-jalan kami ke depan Tuhan. Banyak tantangan yang kami hadapi, tapi kami percaya kami kuat karena firman-Mu. Kami kuat karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pengurapan-Mu kami percaya Engkau sudah kerjakan dan akan terus kerjakan bagi hamba-Mu. Apa yang sudah Engkau sampaikan kepada hamba-Mu Tuhan, itulah yang menjadi bagian kami, menjadi berkat kami Tuhan malam hari ini. Dan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami terima berkat-Mu sepenuhnya yang menjadi bagian kami. Kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau merebut berkat firman Tuhan malam hari ini, kami satukan iman percaya kami Tuhan. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berikan kami hati, berikan kami telinga yang baik untuk Engkau bekerja bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sony Lapian. Kepada beliau saya persilakan. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Tuhan. Kita langsung saja masuk dalam pemberitaan firman Allah di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Puji Tuhan, haleluya. Kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing, di depan, di screen juga dicatat sana. Dan saya akan baca, saudara perhatikan firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 9 dan 10 dia berkata demikian. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Satu nasihat dari Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dia tidak perlu tuliskan lagi mengenai kasih karena mereka sudah mengalaminya. Dan kasih itu telah tertancap di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau bicara tentang kasih bukan cuma sampai di ngomong, tetapi mereka terapkan kasih itu. Di dalam ayat ini dia berkata kasih itu sudah disebarkan ke Makedonia dan di daerah-daerah sekitar mereka. Tapi satu hal Paulus katakan, supaya kamu bersungguh-sungguh lagi melakukan kasih itu. Karena dengan kasih itu dapat menyelamatkan umat manusia. Kalau kita perhatikan di dalam pasal yang pertama di dalam 1 Tesalonika ini, di mana ini adalah hasil atau buah daripada pemberitaan Rasul Paulus. Dia telah menyampaikan kebenaran firman Allah. Dia katakan itu bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi dia menyampaikan kepada mereka tentang bagaimana kasih Allah yang Allah sudah nyatakan pribadinya sendiri.
Di dalam hal ini kalau kita pelajari, Paulus dia menyatakan kebenaran kepada orang banyak, lalu orang banyak itu terharu dan mereka mengikuti akan kebenaran ini, yaitu pertama, mereka percaya kepada Yesus Kristus. Setelah mereka percaya kepada Yesus Kristus, kebenaran kasih Allah itu datang di dalam kehidupan mereka. Setelah mereka telah memiliki kasih itu, mereka dipersolap dengan penderitaan, dengan permasalahan yang besar. Tetapi kasih itu melingkupi kehidupan mereka. Saat mereka percaya kepada Tuhan, kasih itu tancap di dalam kehidupan mereka. Sampai mereka selalu penuh dengan kasih daripada Allah sendiri. Di dalam ayat-ayat ini kalau kita melihat, di mana mereka diperhadapkan satu masalah yang besar, yaitu penindasan. Karena zaman itu orang yang percaya kepada Tuhan mereka ditindas, mereka ditangkap, dibuat macam-macam. Lebih mereka ditindas, lebih kasih Allah itu besar di dalam kehidupan mereka, karena mereka tetap percaya. Dulu mereka belum percaya kepada Yesus. Mereka masih menyembah berhala mereka. Mereka punya kepercayaan yang lain. Tetapi setelah mereka mendengarkan kebenaran firman Allah yang disampaikan Paulus, mereka beralih, mereka percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku sekalian di dalam Tuhan, biar ayat-ayat ini menjadi contoh bagi kita sebagai orang Kristen hidup di ujung akhir zaman ini. Setelah kita percaya kepada Tuhan, maka kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali disebut orang Kristen tapi tidak punya kasih di dalam hidup ini. Kasih itu bukan cuma ngomong. Setelah kita ngomong, kita harus berbuat. Memang untuk melakukan sesuatu tidak mudah, tidak gampang, tidak semudah membalikan tangan. Tapi kalau saudara mau dikuduskan oleh kebenaran firman Allah, sesulit apapun kita harus bisa melakukan hal itu. Karena lebih banyak kita melakukan firman Allah, lebih banyak jalan terbuka untuk kehidupan saya dan saudara. Dan kita akan memiliki damai sejahtera. Ini menjadi satu pelajaran. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, jemaat yang mula-mula. Setelah mereka 120 orang penuh dengan Roh Kudus, Petrus diurapi oleh Tuhan, dia bisa berkhotbah. Satu kali dia berkhotbah, 3.000 orang bisa percaya kepada Yesus. Setelah mereka percaya kepada Yesus, mereka diberikan kasih oleh Tuhan nyata di dalam mereka. Sampai mereka berkata, apa yang kami punya itu milik kami bersama. Karena apa? Karena kasih. Tidak gampang saudara yang saya punya lalu saya katakan itu milik bersama. Tidak gampang. Tapi karena kasih Allah melingkupi kehidupan mereka, dengan kuasa Roh-Nya melingkupi kehidupan mereka, mereka tidak sungkan-sungkan. Mereka berkorban demi pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara di dalam Tuhan, kita sebagai jemaat Horeb telah miliki kasih-Nya Tuhan. Ada nasihat Paulus kepada jemaat Tesalonika, harus bertambah-tambah melakukannya yang itu. Demikian juga kita jemaat Horeb, bertambah-tambah melakukan kasih, bukan cuma ngomong, tapi kita lihat kekurangan-kekurangan si A, kekurangan si B, apa yang mereka dibutuhkan. Mari sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kebenaran Tuhan, lakukanlah sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kita akan lihat ada contoh di dalam firman Allah, di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama. Dia berkata begini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram
Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ini seorang yang bernama Naaman. Dia orang terhormat. Dan dia disenangi oleh siapapun. Dan dia sebagai panglima tentara perang. Orang hebat bukan? Tapi kalau dilihat dari luarnya dia hebat, dia luar biasa. Tapi ternyata di balik pakaiannya dia kena penyakit kusta. Kalau zaman dulu orang yang sakit kusta harus disingkirkan keluar kota. Dan sakit kusta itu pada zaman dulu itu tidak ada obatnya. Untung Indonesia telah dibasmi semua penyakit-penyakit itu. Dan sekarang Indonesia terbebas dari penyakit kusta. Kalau dulu begitu banyak, apalagi di daerah kami sana, di sana ada rumah sakit kusta. Orang kalau sudah kena penyakit kusta, dia kena di jari ini bisa hilang. Ya. Kusta itu kena di hidungnya hilang. Ya, copot saudara. Itu penyakit juga menular dan berbahaya. Tapi kembali kita lihat, Naaman panglima tentara, panglima perang, hebat orangnya, diagungkan, dipuji. Tapi ternyata dia sakit kusta. Ayat yang kedua dia berkata begini. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Satu ketika orang Aram datang ke Israel bergembok. Mereka datang bergerombolan di sana, lalu mereka menculik seorang perempuan kecil dari Israel. Lalu mereka bawa ke daerah mereka dan perempuan itu menjadi hamba kepada keluarga Bapak Naaman. Di Israel orang ini bebas. Tetapi setelah mereka dibawa tertawan, maka dia tidak bisa berbuat banyak. Tetapi kalau dia percaya bahwa dia sebagai orang yang percaya kepada Allah, dia tahu di mana Allah tempatkan, di situ Allah akan nyatakan kuasanya yang besar. Nah, di sini kita melihat orang yang percaya kepada Allah, Allah tidak pernah tinggalkan. Di dalam rumah dia mendengar berita bahwa tuannya itu sakit kusta. Sebenarnya dia dengan tuannya dan nyonyanya tidak ada hubungan apa-apa. Bisa aja dia diam diri. Tetapi dia orang yang berkemenangan, dia yang memiliki kasih Allah. Dia katakan kepada nyonyanya, ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kita lihat kasih yang ada kepada perempuan Israel ini. Dia tidak melihat cuma karena dia sebagai hamba dalam rumah tangga, tapi karena dia memiliki kasih, dia katakan kepada nyonya, kalau Tuhan ke Samaria, di sana ada pendeta, ada hamba Tuhan. Bukan pendeta, hamba Tuhan namanya Elisa. Mungkin kalau Bapak akan pergi ke sana ke Samaria, pasti Bapak akan sembuh. Kita tarik pelajaran dari kehidupan orang percaya. Betul-betul perempuan ini berdampak. Amin. Dia bukan cuma jadi anak orang Israel, tapi dia berdampak, dia mau menyaksikan tentang kebenaran Tuhan. Dia menyampaikan kepada nyonyanya, kalau nyonya pergi ke sana, di sana ada hamba Tuhan, pasti Tuhan itu akan sembuh. Boleh aja kan dia tidak perlu ngomong, tapi karena kasih ada di dalam dia, dia ingin tuannya juga alami kasihnya daripada Allah. Itulah sebabnya tuannya pergi ke Samaria. Saudara-saudaraku sekalian dalam Tuhan Yesus, tuannya pergi orang terhormat. Alkitab mengatakan setelah dia sampai di Samaria,
Dia tidak dijemput, dia tidak dibangga-banggakan oleh hamba Tuhan ini. Tapi pada waktu dia sampai di depan rumah hamba Tuhan, Nabi Elisa cuma katakan begini sama pembantunya, bilang sama orang itu, pergi celupkan diri 7 kali di sungai Yordan. Maksudnya seperti ini kalau kita lihat di dalam Alkitab, kan saya orang besar, saya kan orang terkenal. Tunjukin ke batang hidungnya hamba Tuhan ini kepada saya, atau hamba Tuhan ini yang ngomong kepada saya. Tapi ini cuma suruh pembantu. Dia bilang di Damsyik ini kan, di Samaria ini kan, banyak sungai-sungai, ada beberapa sungai yang bersih. Kenapa tidak suruh ke sana? Kenapa harus ke Yordan? Itu sungai itu kotor. Saudara-saudaraku sekalian, hamba Tuhan ini dia suruh ke Yordan. Kalau memang mau ke Yordan, pasti sembuh. Kalau tidak mau ya, itu resikonya tanggung sendiri. Apa yang dia buat? Hamba Tuhan ini mau lihat keberadaan Naaman. Gengsinya tinggi. Karena dia orang terhormat. Orang banggakan dia. Rasanya hebat dia. Tapi melalui Nabi Elisa, Elisa mau supaya semua keberadaan itu harus ditanggalkan. Kalau dia tanggalkan semuanya, kehidupan gengsinya itu, hebatnya, harga dirinya tinggi, pasti dia disembuhkan. Nah kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, karena hamba Tuhan sudah bilang pergi celupkan diri. Walaupun ada ngomel-ngomel di dalam dirinya, tapi dia jalanin. Karena yang suruh itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang bagaimana kita mau taat. Hamba Tuhan yang bagaimana kita mau dengar. Hamba Tuhan yang bagaimana kita mau patuh. Tentu kita lihat. Sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan. Saya tidak katakan hamba Tuhan jelek dan lain sebagainya. Saudara yang lihat sendiri. Memang untuk menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu tidak gampang, saudara. Karena di dalam satu pertemuan, satu kelompok, pasti ada pro, ada kontra. Betul tidak, saudara-saudara? Kadangkala hamba Tuhan tidak buat apa-apa, yang kontra itu berkata dia buat ini, dia buat itu, dan lain sebagainya. Ya memang masih manusia, tidak luput dari segala kekurangan. Tidak salah aja dijadikan salah, apalagi kalau salah, pasti disalahin. Tapi banyak hamba Tuhan yang sudah salah didiamin. Hidup dengan perjinahan diamin. Ya. Itu pengalaman kami lihat sendiri. Bukan kami katakan kami hebat, enggak, saudara. Itulah jemaat. Kalau saudara lihat keberadaan saya seperti apa, tegurlah saya. Supaya hidup saya itu berlayak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana saya mau masuk surga kalau hidup saya itu tidak benar. Dan saya harus bawa kepada saudara. Yang tidak benar memimpin yang benar, semua akan masuk di dalam neraka. Jadi kalau ada apa-apa, tegurlah kami pelayan-pelayan Tuhan. Kami terima kok. Demi untuk keselamatan hidup yang kekal. Nah di sini kita melihat bagaimana keadaan Naaman. Walaupun dia ngoceh, dia ngomel, tapi dia jalan. Dengan dasar dari perempuan Israel ini, pergi ke Samaria pasti disembuhkan. Berarti kalau pergi ke Samaria, dengar dan taat dan lakukan apa yang disampaikan hamba Tuhan. Sekali lagi, walaupun ada ngomel-ngomel kecil ceritanya di dalam ayat ini, dia sampai di sungai Yordan. Yang diperintahkan kepadanya 7 kali cemplungkan diri. Walaupun air itu kotor. Dan firman Allah di sini dia berkata ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak,
Seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Sudah sampai di kolam, dia lihat kotor, dia ogah untuk melakukan itu. Tapi untung ada pegawai-pegawainya bilang, kalau hamba Tuhan itu dia suruh lebih berat lagi, pasti Bapak lakukan. Ini kan cuma suruh mandi, cuma cemplung 7 kali. Kenapa dia ngomel? Karena sombongnya itu masih kuat di dalam dirinya dia. Tetapi akhirnya kalau kita melihat ayat yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Di sini kita melihat karena taat kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, mujizat terjadi. Amin, saudara. Bagaimana mujizat Allah mau terjadi dalam hidup saudara? Saudara dengar firman Allah ogah-ogahan, masih bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Sesuatu yang membuat kita binasa lebih kuat di dalam hidup ini, dia masuk dalam hidup ini. Sesuatu yang tidak benar itu sudah menjadi darah daging. Untuk melepaskan tidak mudah, tidak gampang, saudara. Yang bisa melepaskan cuma darah Yesus. Cuma Yesus yang bisa melepaskan semuanya. Buktinya, karena kasih Allah kepada perempuan ini, dan perempuan ini bagikan kepada tuannya. Walaupun banyak ngomel, dia jalanin apa yang disampaikan oleh hamba Allah. Dia masuk di dalam air 7 kali, dan akhirnya dia disembuhkan oleh Tuhan. Malam hari ini kita nggak bisa lihat Yesus ada di sini dengan keberadaan Yesus. Tapi firman Allah berkata, di mana ada 2-3 orang bersekutu tentang nama Yesus, dia ada di tempat ini. Saudara percaya? Dan kalau dia ada, dia tahu keberadaan kita. Saya sebagai gembala hanya melihat dari luar, saudara itu bagus. Saudara menyanyi luar biasa. Saudara berdoa luar biasa. Tapi Tuhan yang hadir malam ini, dia lihat sampai kedalaman hati kita. Apa kita cuma show aja datang? Cuma pura-pura aja kita datang? Tuhan lebih tahu. Kalau kita betul-betul datang kepada Tuhan, ada jamahan Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saudara nggak sakit, tapi mungkin saudara punya perasaan yang tidak enak. Dia akan jamah hatimu, perasaan hatimu, dan dia akan nyatakan kuasa. Akhirnya saudara menjadi tenang. Ini mujizat Tuhan. Bukan saja disebut mujizat kalau satu orang datang bertobat. Tidak, saudara. Memang itu benar. Satu orang itu bertobat datang kepada Tuhan, mujizat. Tapi kalau ada satu kekasih malam ini, dia berubah dari kehidupannya, itu mujizat Tuhan di dalam hidup saudara. Kita seringkali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Tapi kalau kau mau alami mujizat Tuhan, kasih Tuhan itu besar, nyata di dalam hidup saudara. Seperti Naaman ini, dia orang hebat. Dia tidak dijemput oleh hamba Tuhan. Dia tidak dihormati oleh hamba Tuhan. Dia kecewa dengan keadaan itu. Mungkin ada perasaan-perasaan Haman masih ada di dalam diri kita. Kita berkata, gua kan ini, gua itu, dan lain sebagainya. Gua goyang kiri orang hormat, goyang kanan orang hormat. Kok kalian hormat saya? Itu harus direndahkan oleh firman Allah. Itu harus dijamah oleh firman Allah. Supaya hidupmu diberkati. Hidupmu diubah oleh Tuhan dengan keberadaan ini.
Saudara-saudaraku sekalian, kita lihat Allah, Dia mengatakan akan musnahkan bumi ini. Tetapi firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah, Dia mengasihi bukan saja perkataan, tetapi Dia buktikan ini, kasih ini. Dan ini yang akan menyelamatkan kita. Dia adalah Yesus Kristus. Saudara mau diselamatkan oleh Tuhan? Setelah kita percaya, milikilah kebenaran itu. Kasih Tuhan itu harus ada di dalam diri kita. Karena Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, kamu tidak usah bicara lagi tentang kasih. Kami sudah dengar berita bahwa orang-orang di sekitar kamu mengatakan, kamu itu luar biasa. Dari satu kehidupan punya kepercayaan beda, tapi sekarang kamu memiliki Yesus dan kasihnya Tuhan ada dalam kamu. Kamu dapat menyaksikan tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Yang Tuhan mau dari kita, kita harus jadi berkat untuk orang lain. Tuhan mau dari jemaat Horeb berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada haleluya, saudara. Kembali kalau kita melihat di dalam kehidupan daripada Paulus, luar biasa Rasul Paulus. Dia dipakai oleh Tuhan. Dia menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah. Dan lewat kebenaran firman Allah, banyak orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah miliki Yesus. Kita sudah miliki keselamatan. Pegang betul-betul itu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita lebih kuat, lebih taat kepada Tuhan. Tentunya solusinya, jangan tinggalkan ibadah. Ada haleluya. Firman Allah berkata, kalau kita nggak dengar firman Allah, bagaimana percaya kita muncul? Kita lihat saudara, kemarin-kemarin kita lihat dari saudara kita itu bicara tentang kurban. Mereka berkurban bermiliar-miliar, ya. Karena mereka diajar. Nah, bagaimana saya dan saudara? Saya tidak minta uang kepada saudara, tapi saya minta kepada saudara, setialah kepada Tuhan, rajin beribadah, supaya lebih banyak kita dengar firman Allah, iman kita lebih naik, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Malam hari ini saya tidak berbicara lebih panjang, tapi mari kita mau jadi perempuan-perempuan Israel. Jadi umat-umat Tuhan berdampak untuk banyak orang. Mungkin ada orang tua kita yang belum dengan kita, belum percaya kepada Tuhan. Ada keluarga kita juga. Nah, jadilah kita umat-umat Tuhan yang berdampak, supaya melalui kehidupan kita, mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat perempuan Israel ini bicara tentang gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus menyalurkan keselamatan supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Buktinya Naaman mengalami mujizat Tuhan. Cuma karena perkataan, pergilah ke sana, di sana ada hamba Tuhan, pasti sembuh. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara tidak sakit, tapi saudara mau diberkati Tuhan? Kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan lain-lain sebagainya, Dia akan berikan di dalam kehidupan kita, asal kita mau taat kepada kebenaran firman Allah. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam perjamuan Tuhan. Sebelum kita akan menerima roti dan anggur, kita membereskan hidup ini dengan Tuhan. Sepanjang hari ini apa yang kita sudah lakukan? Mungkin kita sudah bersalah di hadapan Tuhan. Perkataan, perbuatan kita, dan tingkah laku kita. Sebelum kita mengambil roti dan anggur, kita minta ampun kepada Tuhan. Biar malam ini kita berkenan di hadapan Tuhan untuk makan sehidangan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih. Sementara musik mengalunkan lagu ini, kita tunduk kepala kita. Kita tutup mata. Dia ada di sini. Kita mau selesaikan hati ini dengan Tuhan. Saya akan minta kepada Tuhan, jangan Engkau lewatkan kami Tuhan. Jangan Engkau pergi dari kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Jemaat Horeb butuh Engkau Tuhan. Kalau Naaman alami mujizat Tuhan, kami Horeb mau alami mujizat Tuhan. Ada kemenangan yang besar, kelepasan yang besar Tuhan akan nyatakan di dalam kita melalui kasih-Nya. Hargailah kasih Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita nyanyi bersama. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Hadapan Tuhan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Aku merindu, sebab keagungan kasih-Mu. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman, kami percaya firman ini berkuasa. Firman ini hidup, dapat menghidupkan setiap dia yang mendengar dan mau melakukan akan kebenaran ini. Saat tiba kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sebelum kami akan mengambil roti dan anggur, ampunilah segala dosa dan salah kami. Layaklah kami Tuhan untuk berkenan di hadapan Engkau, berkenan makan sehidangan dengan Engkau malam hari ini. Supaya tidak ada satu yang pulang dengan kosong, tapi kami pulang dengan berkat yang daripada Tuhan sendiri. Urapi kami semua dengan urapan kuasa-Mu. Pelayan-pelayan sudah siap untuk melayani. Urapi mereka dengan urapan kuasa-Mu. Dan biar semua kami di tempat ini diurapi oleh kebenaran-Mu Tuhan. Biar suasana hadirat Allah turun di tengah-tengah kami.
dan kami rasa puas dan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk makan dan minum dalam perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih Tuhan, bangkit berdiri. Sepanjang masaji kita angkat roti dengan tangan kanan. Sebelum kita makan, kita mau dengar pembacaan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi satu peringatan akan daku. Di tangan kami ada roti Tuhan yang bicara tentang tubuh Tuhan. Tubuh yang utuh telah dipecah-pecahkan, telah dihancurkan demi keselamatan kami. Kasih-Mu luar biasa. Tuhan, sebenarnya kami yang harus binasa, tapi dengan kasih-Mu akhirnya Engkau yang jadi binasa. Tapi kami percaya hanya kepada Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami, juru selamat kami. Sebentar kami akan makan roti ini, biar ini menjadi kekuatan baru di dalam kami, untuk kami melangkah hari esok dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan dengan percaya. Haleluya. Kita angkat anggur dengan tangan kanan yang tinggi. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Tubuh yang utuh telah hancur dipecah-pecahkan, dan darah tercurah ke bumi demi untuk menyelamatkan kami. Dan tinggal bilur-bilur Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang dipertetapkan hatinya. Sebab itu malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih. Kami akan minum di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau taruh gelas di depan saudara. Kita angkat kedua belah tangan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita buka mulut, kita sembah akan Tuhan. Dia telah menjadi korban, tapi saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan. Betapa kasih yang luar biasa itu nyata dalam kita. Marilah sebagai umat-umat Tuhan, mengasihilah Tuhan. Mengasihilah kepada sesama. Kasihilah kepada suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Terapkan di dalam kehidupan kita ini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Kristus. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat yang telah datang beribadah. Apa yang mereka telah bawa kepada Engkau, Ya Jesus. kiranya menyenangkan hati Tuhan Puji Tuhan. dan berkenan di hatimu, dan Engkau genapi firman-Mu dalam hidup mereka. Membawa persembahan, memberikan milik Tuhan, Ya Jesus. firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga Bapak Gembala kami, karuniakan kesehatan, kekuatan senantiasa, hikmat pengurapan Roh Kudus atas hamba-Mu. Kami berdoa Engkau berkati Tuhan gereja-gereja Tuhan hari-hari ini, hamba-hamba Tuhan. Kau berikan mereka kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Mungkinkah itu di rumah, mungkinkah itu di gereja, mungkinkah itu mereka sedang berada di jalan. Engkau bersama dengan mereka Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir malam ini, lawat mereka dengan kasih-Mu. Kiranya pada ibadah kami berikut kami boleh bersama bersekutu kepada Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau, berkati pengelola gedung gereja ini, tambah-tambahkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Berkati dan landmark kami daerah sini, berkati dan kormar, berkati seluruh alat negara kami, TNI Polri, Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri yang ada, sampai kepada kepala-kepala daerah, sampai di desa-desa. Engkau memberkati. Berkati dokter-dokter dan para perawat yang sedang menangani pasien hari-hari ini. Kiranya mereka mengalami semua dari Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon kemurahan hati-Mu. Karena hanya belas kasihan-Mu, hanya kuasa-Mu yang mampu mengangkat dan menghentikan semua virus ini. Kami berdoa kepada Tuhan. Berkati kiranya perjalanan umat Tuhan itu sebentar. Ketika kami pulang, tiba di rumah masing-masing penuh selamat sukacita. Dijauhkan kecelakaan, dijauhkan segala niat jahat orang.
Kami selalu bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Ya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami imani doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita. Mulai malam ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua.